Halo, kembali lagi di channel Rahasia Sukses. Kemarin kita sudah membahas mengenai satu jurus maut dari si Mark Minervini yang membuat dia bisa untung sampai 300-an%. Dan jurus ini katanya hanya satu saja yang dia pakai, yaitu adalah VCP. Mari kita ulang. VCP itu adalah Volatility Contraction Pattern. Nah, ini nih Volatility Contraction Pattern-nya atau VCP. Nah, kita akan melihat yang namanya VCP dan kita pada video kali ini akan melihat contohnya di saham yang ada di Indonesia. Caranya adalah kamu melihat titik tertinggi dan titik terendah yang menjadi sebuah pantulan dari saham tersebut. Titik tertinggi yang jadi mantul nih resisten kedua, lalu ada supportnya di mana, lalu yang terakhir juga sama. Dan ketika volatility-nya seperti ini nih, tadinya 29%, volatility-nya dari atas ke bawah 9%, lalu 3%. Dan di situ terjadi yang namanya volatilitasnya berkurang, berkontraksi, semakin lama semakin kecil. Dan ketika itu kamu bisa membeli di titik dia ketika break seperti itu ya. Terus seperti ini 18,5, 27, 2%, 24, lalu sahamnya akan naik. Tapi ini lihat nih, dia continuation pattern. Dia udah confirm stage 2 uptrend, lalu ada konsolidasi di stage 2 itu dia membuat sebuah base, lalu dia naik lagi. Seperti gitu. Tuh kita akan terlihat. Nah, jadi tipikalnya adalah seperti ini biasanya ya, gitu. 27, 17, 8. Nah, mari kita lihat di saham. Nah, kita akan melihat di saham si Merdeka Cooper ini gitu ya. Kita lihat nih, secara long term dia pasti dia sedang berada di uptrend. Nah, sebenarnya kita bisa ngitung ya base-nya ya. Ini mungkin ada base 1, ini base 2, ini base 3. Sekarang dia sudah tembus base 4 dan naik lagi gitu ya. Mungkin ini banyak sentimen juga gara-gara perang, akhirnya kalau yang terakhir-terakhir ya akhirnya jadi naik gitu. Akhirnya meledak gitu ya harga komoditasnya. Tapi kita bisa melihat VCP misalnya di yang sebelumnya gitu ya. Nah, di sini. Nah, kita bisa melihat yang namanya sebuah pola di sini. Anggap saja kita melihat ada di sini aja gitu ya nih. Di sini sampai ke atas sini nih. Tadinya 57%. Lalu di sini ada pantulan, lalu sini 13%, lalu di sini 10%. Dia semakin lama semakin berkurang. Di sini dia 8%, lalu di sini dia 4%. Nah, ketika dia memang benar-benar berkontraksi gitu ya. Sebenarnya nah kontraksinya terlihat di pantulan ini gitu. Kalian tinggal membuat garis lurus. Lalu ketika dia menembus ini adalah titik beli. Ketika titik beli dia akan naik itu biasanya. Nah, lalu biasanya akan ada yang namanya dia sebut gitu ya, natural reaction. Jadi ada reaksi alami. Ketika dia sudah naik dikit pasti ada penurunan. Nah, tapi ketika penurunan lihat nih volumenya semakin lama nih dari sini semakin lama semakin berkurang si volume yang dari sini. Ketika volumenya semakin berkurang terus tiba-tiba ada volume naik seperti ini gitu, nah itu adalah sebetulnya adalah waktu yang saatnya kalian beli. Lalu di sini pun sama. Jadi volume berkurang ini berarti resistennya semakin kecil gitu ya, yang supply-nya semakin kecil. Dan ketika ada terjadi seperti ini, kita akan melihat sahamnya menjadi naik itu ke atas seperti itu. Lalu kita mencari lagi gitu ya, kalau menurut si Mark Minervini ini kita mencari lagi VCP. Nah, kita bisa lihat lagi nih ada VCP lagi gitu ya di sekitar sini. Misalnya ini tadinya volatilitasnya dari sini sampai sini tuh 29%. Nah, di sini dia sebetulnya mulai ada tightening nih 4,4%.
Lalu kita lihat lagi di sini. Nah, ini bertambah lagi. Jadi kalau saat volatilitas ini sebetulnya risk rewardnya jadi tidak bisa terhitung. Karena maksudnya lebih susah dihitung karena risknya lebih gede gitu ya. Ketika si volatilitas ini semakin tinggi ini, nah seperti ini gitu, ini risknya tuh semakin gede si sahamnya. Tapi ketika volatilitasnya mulai berkurang, nih, ting, ini mulai 10%. Di sini dia mulai kecil lagi 6%. Nah, sebetulnya di daerah-daerah seperti ini gitu. Nah, ini kalian udah mulai nih melihat yang namanya ada si ciri-ciri si VCP itu. Nah, dia sempat break di sini, tapi volumenya nggak ngikutin. Nah, sampai akhirnya dia berkurang lagi si VCP-nya. Nah, terakhir dia berada di sini 7%, dan ketika dia menembus garis yang resisten terakhir ini dengan volume yang cukup naik gitu ya, naik gitu, dan akhirnya sahamnya semakin tinggi lagi. Tapi ini tentu aja tuh karena nggak terlalu tinggi, akhirnya jadi dia di sideway lagi. Kita lihat lagi nih di VCP di bagian terakhir. Ini di baru-baru ini ya, di 2022. Kita melihat nih ada resisten di sini sampai ke bawah ini 16%. Lalu di sini menjadi 7% seperti itu. Dan di sini ada terakhir nih, ada pantulan, ada support 1,7% atau 4% lah di sini gitu ya. Dan kita melihat nih, ini ada namanya si garis yang terakhir di sini. Nah, ketika tembus ini kalian bisa membeli gitu seperti itu. Jadi ini adalah titik belinya. Dan sekian dulu mungkin di video kali ini, semoga kalian cukup mengerti gitu ya, mengetahui pola VCP dan mengingatkan lagi pola VCP ini terjadi hanya di stage 2 uptrend. Jadi ketika ini terjadi di downtrend ya kalian nggak bisa beli, nggak bisa apa-apa gitu. Walaupun ini juga terjadi di sideway pun nggak bisa gitu. Dia harus confirm sudah masuk ke stage 2 uptrend, lalu terjadi di sisi base-nya, si dasarnya, si pondasinya di saat di stage 2 uptrend. Oke, sampai di sini dulu video ini. Jangan lupa like atau komen jika ada yang kalian tanyakan, share dan diskusikan dengan teman kalian, dan yang terpenting tekan tombol subscribe. Sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih.